berpartisipasi aktif, bertanya, dan mungkin saling memberikan masukan dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, mari kita jalankan sesi sharing ini secara secara positif. Itu aja sebelum kami mulai. Maka saya ingin membacakan dulu mengenai CV Pak Yus Hadi Pane sebagai moderator. Pak Yus Hadi Pane ini adalah beliau Ketua Asosiasi Ahli Keselamatan Kerja Asosiasi Ahli K3 Kimia Industri. Beliau pada awalnya sebagai analis kimia dari Bogor, kemudian melanjutkan di Economic Management, kemudian basic Chemical Engineering di Universitas Jayabaya, dan Master Business Administration, fokus di marketing. Beliau ada di Universitas Indonesia Esa Unggul. Nah, Pak Yusadi Pane ini sudah malang melintang di industri kimia. Di antaranya adalah di PT Do Chemical Indonesia Jakarta tahun 1991 sampai 2009 di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kemudian banyak pengalaman beliau juga di bidang teknik kimia yang berhubungan dengan kimia, dan selain itu juga beliau juga berpengalaman juga di bidang proses safety. Antara lain terlibat di dalam risk assessment, improvement project di LPG Pertamina, kegiatan melakukan HAZOP, lead HAZOP, kemudian audit dan sebagainya. Demikian moderator kita, Pak Yus. Nanti Pak Yus akan membacakan CV-nya Pak Alvin, atau mungkin sekalian, Pak Yus. Mungkin biar saya sedikit perkenalkan beliau. Ya, baik. Baik, silakan Pak Yus, saya hand over kepada Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk bisa bergabung pada sesi webinar kali ini. Dan kita berkesempatan untuk bisa berbincang mengenai proses safety. Ya. Dan sedikit aja saya mau coba sharing. Saya coba ini sebagai intro dulu, ya. Kenapa kita bahas mengenai PSM? Oh ya, sebelumnya mungkin kita perlu mengenal terlebih dahulu di dalam K3 atau HSE. Kita biasanya bagi dua. Yang satu yang hubungannya dengan kita sebut sebagai personal safety. Ya. Personal safety itu yang biasanya berhubungan untuk bagaimana melindungi orang. Fokusnya adalah untuk melindungi orang. Sedangkan yang satunya lagi adalah lebih banyak kita sebut sebagai proses safety, yaitu kegiatan atau aktivitas atau mengelola untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau apa yang hubungannya dengan proses. Ya. Nah, kalau kita coba lihat dari sejarah beberapa kejadian kasus-kasus yang berhubungan dengan proses safety, mungkin masih ingat mengenai kejadian di Bhopal, ya, di India tahun 84, di mana ada 2.000 orang meninggal keracunan karena rilisnya gas yang sangat beracun, isocyanate. Sebetulnya kalau dilihat daripada teknologi yang dipakai, teknologinya bagus, ya. Ini didukung oleh teknologi dari Union Carbide, dan kita mengenal di era-era tahun 80-an Union Carbide adalah salah satu perusahaan petrochemical yang besar, ya. Teknologinya juga banyak, sampai sekarang juga banyak di industri migas, kemudian di di petrochemical banyak menggunakan produk-produk dari
Nah, kejadian itu menyebabkan seluruh dunia terkejut ya, dengan banyaknya kematian, kemudian sampai sekarang juga masih banyak permasalahan yang timbul karena itu. Dan kebetulan tahun 2000 United Carbide diakuisisi oleh Dow Chemical, sehingga saya relatif cukup banyak mengenal bagaimana perjalanannya. Kemudian di Pasadena juga terjadi kecelakaan di mana ada petroleum explosion, 23 orang meninggal dan 132 orang celaka. Di Cincinnati juga terjadi kecelakaan di mana 2 orang meninggal karena ada explosion. Kemudian di Sterlington juga tahun 91 juga terjadi. Dan ini adalah ya ini hal-hal yang menyebabkan pihak OSA kemudian memikirkan bahwa wah nggak bisa dibiarkan apa namanya proses ini berjalan dengan banyaknya kecelakaan-kecelakaan ya. Nah, sehingga dirilislah satu pedoman mengenai proses safety. Nah, dan kita juga dikejutkan kemarin ya, setelah berbuka puasa kira-kira mungkin sekitar jam berapa ya, sekitar jam 5 jam 6-an gitu ya. Wah, terdengar ada satu bunyi yang besar sekali ya. Terjadinya ledakan dari gudang amunisi. Dan ini bukan untuk pertama kalinya. Beberapa waktu yang lalu pun juga terjadi ledakan gudang amunisi dulu pernah terjadi di daerah Cilandak. Ya. Nah, kita berpikir bahwa banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Banyak yang perlu kita edukasi, sosialisasi mengenai proses safety. Yang mungkin sampai saat ini itu belum sampai menyentuh pada akarnya. Orang belum begitu memahami. Kalau kita bahas, kita udah sering membahas mengenai PSM, Process Safety Management. Ya. Kalau kita membahas seluruhnya 14 elemen dari PSM, wah mungkin akan terlalu banyak waktu yang kita akan pakai untuk membahas itu semuanya. Belum nanti kalau kita mau terapkan prakteknya di lapangan. Ya. 14 elemen itu memang membutuhkan satu effort buat perusahaan supaya tidak hanya memahami tapi juga menerapkan. Nah, kesempatan kali ini kita dibantu oleh salah satu narasumber yang saat ini sedang berada di Qatar, karena beliau saat ini bekerja di Qatar, namanya Pak Alvin. Pak Alvin ini saat ini bekerja sebagai lead loss prevention engineer. Jadi memang lebih fokus kepada proses safety. Sejak tahun 2020 beliau di sana sampai sekarang juga di sana. Beberapa pengalaman beliau di bidang migas ya terutama, baik itu di Chevron, kemudian di Qatar Gas dan sebagainya. Jadi pengalaman beliau di dalam proses safety sangat banyak sekali, baik itu hubungannya dengan PHA, kemudian risk assessment, terus HAZOP, SEAL dan sebagainya. Dan kali ini beliau akan mencoba untuk memberikan paparan mengenai bagaimana mempraktekkan. Terus permasalahan yang kita hadapi adalah kita kadang-kadang tahu banyak mengenai PSM, tapi bagaimana penerapannya, bagaimana memprakteknya. Apakah seluruh 14 elemen itu harus kita praktekkan semuanya pada saat yang bersamaan? Terus mana priority-nya yang perlu kita lakukan? Karena masing-masing perusahaan mungkin akan berbeda priority untuk mana elemen yang lebih didahulukan menjadi prioritas dan sebagainya. Mungkin kali ini Pak Alvin akan sedikit menjelaskan pengalaman beliau untuk menerapkan, mempraktekkan paling tidak basicnya dulu lah. Jangan sampai kita memikirkan hal yang sulit sekali sehingga orang mundur. Ya.
mudah-mudahan penjelasan pemaparan dari Pak Alvin mengenai bagaimana mempraktekkan dasar-dasar dari PSM ini bisa kita terima, dan seperti yang tadi kita dijelaskan bahwa ini adalah media sharing, ya. Media sharing satu dan lain hal, masing-masing orang punya pengalaman sendiri-sendiri. Yuk kita sama-sama coba untuk membahas pada kali ini. Kita berikan waktu kira-kira sekitar 45 menit, cukup ya, mudah-mudahan Pak Alvin. Iya, bisa cukup. Ya, nanti setelah itu kita akan coba Q&A, ya kira-kira mudah-mudahan setengah jam bisa, ya. Setelah itu kita akan wrap up. Ya. Oke, silakan saya berikan waktu ke Pak Alvin untuk Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara sudah terdengar ya, jelas, dan slide juga sudah jelas. Mohon dikonfirm. Ya, oke. Oke, ini saya skip saja. Jadi memang saya di Qatar itu sebenarnya sejak 2012, pertengahan tahun, di mana kita ke sini bersama family, dan saya kerja di salah satu BUMN di sini sampai sekarang. Posisi saya terakhir ya masih di Lead Loss Information Engineering, hanya saja sudah keliling hampir di semua 14 pabrik, 14 kilang, maksud saya, kemudian juga fasilitas terminal dan juga fasilitas offshore-nya. Oke, ini referensi yang saya ambil. Mungkin sedikit kita bicara mengenai sebelum masuk ke bagaimana penerapannya. Ya, OSHA dan SSC UK itu slide-nya seperti ini ketika hendak memberikan tentang proses safety. Slide sebelah kiri, slide dari OSHA itu berbicara mengenai severity, menunjukkan bahwa severity dari proses safety itu akan selalu lebih besar atau dampaknya luar biasa dibandingkan occupational safety dan lain. Sementara kalau dari sisi sebelah kanan itu adalah slide-nya dari SSC UK, yaitu gabungan antara severity versus probability-nya, di mana proses safety itu akan berkaitan dengan material hazard yang mungkin tidak kerap terjadi, tetapi severity-nya tetap saja besar dibandingkan sections dari safety lainnya. Baik, ini mungkin saya sedikit skip atau sedikit percepat saja. Paling penting kita mengetahui hal-hal mengenai proses safety itu adalah ya, kalau dari sejarahnya Bhopal, maka di situ juga berdirinya CCPS akhirnya, Center of Chemical Process Safety. Dan di mana lembaga ini terus fokus kepada hal tersebut sampai sekarang. Tahun 92 benar-benar baru ada PSM standar yang benar-benar baku dari OSHA itu sendiri, dan akhirnya PSM RBPS yang terus berevolusi sampai sekarang itu sejak 2007, artinya dari 12 elemen di PSM, 14, kemudian akhirnya RBPS itu sekitar 20 elemen sekarang. Nah, ini dari sisi aturan, kita berbicara mungkin aturan kita sendiri, sebenarnya tidak ada aturan yang jelas ya kalau di Republik Indonesia ini mengenai proses safety atau keselamatan proses. Hanya saja trigger yang paling utama yang saya bisa catat adalah surat edaran Menaker ketika ada kejadian Petrowidada, dan di sini benar-benar statement-nya jelas bahwa ini adalah major hazard installation. Jadi apa saja yang perlu difokuskan ketika kita mengelola major hazard installations. Sementara kalau di sektor migas atau energi itu sendiri, sistem manajemen keselamatan migas atau keselamatan instalasinya itu berdasarkan keputusan Kepala Inspeksi Migas tahun 2018, dan juga di PTK 005 itu ada sedikit dibahas mengenai proses safety. Ini sekilas mengenai standar ataupun regulasi yang berada di tempat kita, negara Republik Indonesia. Jadi kalau kita bicara PSM, sebelum saya bahas ke penerapan, maka ya benar apa yang disebutkan Pak Yushadi tadi benar. Ketika kita berbicara masuk ke sebuah perusahaan, mungkin kita harus tahu dulu apa saja gaps-nya, bagaimana kondisinya, bagaimana perilaku, habit, kondisi operasi, dan lain-lain dari perusahaan tersebut. Ketika kita tahu hal tersebut, barulah kita bisa menegasikan apa itu goals-nya, di-assess semuanya, kemudian evaluasi current status atau present status, dan kita harus mencoba mendapat manajemen komitmen yang akhirnya specific plans dan specific PSM system mungkin tidak semua elemen diperlukan, tetapi tetap saja perlu kita terapkan.
Dan akhirnya setelah itu ya baru kita bisa monitor sejalan dengan waktu dan direview ulang itu bisa per setiap tahun atau mungkin setiap 3 tahun atau mungkin setiap 5 tahun untuk hal-hal yang cukup signifikan yang terjadi di perusahaan tersebut. Ini hanya perbandingan saja, saya tidak akan bahas lebih rinci, bisa dibaca kelak. Ini OSHA, Seveso atau Komah dan Safety Case itu sendiri apa saja yang difokuskan di situ atau yang menjadi bagian dari proses safety manajemen elemen ketika berbicara dalam perspektif COMAH, Control of Major Accident Hazard, dan Safety Case ataupun OSHA. PSM di Indonesia ini menurut IIPS, menurut kami adalah banyak kejadian insiden tanpa proper investigation dan lesson learned sharing. Lesson learned sharing ini sangat mahal. Kenapa? Karena di Indonesia masih dianggap tabu atau melanggar undang-undang atau melanggar kode etik dan lain-lain. Yang pada akhirnya kita sendiri tidak bisa belajar dari kejadian-kejadian kecelakaan asli keselamatan proses di Indonesia itu sendiri. Walaupun ada mungkin pembelajarannya masih sisi kulitnya saja atau tidak mendasar ya. Walaupun begitu dari sektor energi atau migas itu sudah cukup baik dengan hadir atau terbitnya Atlas Keselamatan Migas yang dimana kita bisa mendapat berbagai pencerahan walaupun mungkin tidak semua root causes ada di situ. Regulation tadi saya sudah bahas tidak ada yang spesifik kalau di Indonesia. Kemudian implementasi kebanyakan parsial. Kalaupun diterapkan secara keseluruhan semua elemennya, baik itu skema mana saja, itu hanya di few big companies. Kemudian poor safety cultures, artinya teman-teman di lapangan masih belum tahu itu apa keselamatan proses. Kemudian awareness dan limited resources, artinya mungkin mohon maaf itu mengganggu saya nih, siapa ya, tolong di mute Pak Bu Lia ya. Limited resource karena mungkin masih dirangkap oleh HSE-nya atau mungkin tim engineering-nya dan law enforcement need improvement. Oke, ini mungkin saya sedikit skip, tapi yang jelas kalau kita bicara sistem manajemen keselamatan migas, ini berbicara hal mengenai 10 hal ini paling minimal, yang mana mungkin terlihat hanya sebagian dari PSM elemen ada, walaupun demikian sebenarnya ini diharapkan juga mencakup keseluruhan PSM elemen yang paling minimal, misalnya skema OSHA. SMKM juga itu sendiri substansi ini berbicara masalah elemen, dan PSM elemen ini substansi apa yang dikelola atau menjadi barrel ini yang kita akan bahas lebih rinci nantinya. Jadi apa persyaratannya, ekspektasi apa yang diterapkan, program implementasi, dan indikator keberhasilan. Nah, ketika kita berbicara major accident hazard, sebenarnya bagaimana sih memprediksi apakah ada atau tidak major accident hazard yang bisa terjadi di tempat kerja kita? Pertama kita harus tahu bisnis prosesnya, ini mengelola apa, memproduksi apa, kemudian apa saja bahan-bahan kimia, bahan-bahan berbahaya yang dikelola atau diproses, diproduksi di tempat kerja tersebut. Dan bagaimana struktur organisasinya? Apakah ada tim khusus untuk hal tersebut? Seorang proses safety engineer akan selalu berbicara mengenai hal ini, karena dia harus tahu secara overall, keseluruhan, ataupun lebih rinci dan lebih fokus kepada satu hal yang paling khusus, bahkan sampai satu stream. Di stream atau aliran produksi, itu apakah bisa terjadi major accident hazard atau tidak, itu perlu diketahui. Karena itu nomor 2 saya tulis seperti itu, pahami bahaya utama dalam pekerjaan Anda. Pekerjaan ini, pekerjaan apa saja yang berhubungan dengan bahan-bahan yang bisa terlepas dan akhirnya bisa terjadi ledakan ataupun kebakaran. Prosedur dan regulations tadi kita sudah bahas sedikit. Kemudian competency requirements, tentu kita harus tahu bagaimana kompetensi setiap posisi, dalam artian ketika ada mulai leak atau kebocoran terjadi, apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang mungkin penting bagi teman-teman yang berada di sektor produksi atau menjadi operator, atau mungkin menjadi shift supervisor dan lain-lainnya. Kemudian bagi kita sendiri, bagi setiap insan HSE atau mungkin petugas keselamatan, ya tentunya tahu target, strength, dan weakness masing-masing, supaya kita tahu juga bagaimana cara deal dalam suatu kondisi yang sangat-sangat stabil, atau mungkin sangat-sangat yang tidak enak, atau mungkin kondisi emergensi maksud saya. Nah, ini bisnis framework hanya sebagai informasi saja. Ini bisa kita letakkan di sini, seperti contohnya Qatargas, company saya tempat kerja awal.
Ini berbicara mengenai berapa wells, berapa supply-nya, apa saja refinery yang ada selain helium, selain kilang diesel dan kilang aftur, kemudian megatrends atau LNG ini ada berapa. Megatrends ini maksudnya adalah kalau misalnya satu trends di Indonesia, misalnya di Badak atau di Tangguh, itu 3 kali lipatnya satu megatrends di Qatar dari sisi produksi. Kemudian associated product, produknya apa saja yang lain-lain yang bisa diterapkan. Nah, challenge-challenge yang lain ini tambahan, karena kita harus tahu bagaimana mengkomunikasikan sesuatu, itu akan berbicara mengenai leaders, juga mengenai regulations, berbicara mengenai mergers, kalau misalnya kita merger dengan perusahaan, dan challenge utama di tempat kami di sini ya adalah kondisi summer dan winter yang sangat-sangat ekstrim, berbeda jauh temperaturnya. Dan juga borderless employee, artinya nation-nya sangat-sangat wide, ada 70 nationalities yang bekerja di tempat kami. Semua HSE management ini harusnya di satu wadah khusus yang bisa dimengerti, dan kita tahu maksudnya boundary, batas-batas antara satu sama lainnya. Dan ini yang mencakup hal-hal semuanya, yang mana yang tentunya kalau kita bicara dikotak-kotakan, bisa dikotakan menjadi 4 paling minimal ya, mengenai instalasi atau PSM, mengenai sistem keselamatan secara umum, mengenai keselamatan secara khusus terhadap perusahaan tersebut, dan yang mendukung pekerja tentunya. Barrier ini akan dibahas khusus, ada beberapa slide nanti sebagai contoh case kasus juga yang akan kita bahas. Jadi ini konsepnya dari LGP 510. Hardware barrier, human barrier, dan manajemen sistem elemen. Di mana threat ini causesnya akan ada, harusnya ada, dan ketika kita bicara barriers-nya, barrier dari sisi hardware dan human apa saja sebelum event. Event ini maksudnya adalah kalau misalnya dari sisi proses safety tentunya kebocoran. Nah, kebocoran sudah terjadi, maka kita harus melakukan apa saja, dan barrier-nya ada apa saja, mungkin shutdown valve dan lain-lain, dan human action seperti misalnya mastering dan lain-lain, sebelum akhirnya konsekuensi yang tidak kita inginkan terjadi. Konsep dari proses safety simple, you don't improve what you don't measure, leading indicator dan lagging indicator. Sebenarnya kalau dari sisi barrier itu akan di mapping menjadi 5 area seperti ini. Apakah barrier ini misalnya kita bicara prosedur, atau mungkin piping yang paling simple. Pipingnya apakah kondisinya sangat bagus, jelek, atau mungkin kurang bagus, atau mungkin sudah ada degradasi walaupun degradasinya masih tipis sekali. Jadi hal-hal ini yang akan kita bahas. Leading indicator, nah ini ada satu dispute antara mengklasifikasikan proses safety near miss apakah sebagai leading indicator atau tidak. Masih ada belum kesepahaman atau kesepakatan di antara industri itu sendiri. Kenapa? Kalau misalnya kita contohnya sebagai piping, bila itu vibrasi, dan vibrasinya itu kan harus diukur dulu. Apakah di rentang yang memang berbahaya atau tidak. Kalau di rentang tidak berbahaya, tentunya tidak bisa dibilang sebagai proses safety near miss. Tapi kalau dimasuk ke dalam rentang berbahaya, itu proses safety near miss, dan kita tidak bisa prediksi kapan itu akan fail atau mungkin akan retak dan patah, bocor pada akhirnya. Ini KPI secara umum, generiknya mungkin percentage dari atau jumlah berapa kebocoran di suatu tempat, aset, kilang, dan lain-lain. Kemudian bagaimana audit kita lakukan, kemudian follow up dari HAZOP, follow up dari schedule dan rekomendasi dari HAZOP atau Hazard atau safety studies itu sendiri, sampai pada spills, releases, dan emissions. Sementara testing ini juga perlu diukur, seperti testing dari relief valves, kalibrasinya, kemudian pressurized tank, firefighting equipment, dan lain-lain. Ini referensi campuran dari CCPS, API, ataupun IOGP. Simpelnya, sebelum kita bicara kasus-kasus, karena kita akan masuk kasus-kasus, sebenarnya proses safety itu ingin menerapkan bagaimana kita menjaga semua fluida berbahaya ini tetap di dalam pipa, supaya kita bisa mengkontrol semua potensial releases yang mungkin terjadi karena ada mechanical failures, atau mungkin ada proses upset, kesalahan proses, atau mungkin karena ada prosedur dan human error. Intinya, can I eliminate this hazard because of mechanical failures? Pertanyaan-pertanyaan nomor 4 buah di sebelah kiri itu bisa ditanyakan terhadap proses upset, prosedur, dan human error itu sendiri, sebelum kita mendeskripsikan bahwa iya atau tidak, dan akhirnya mungkin kita bisa kesimpulan bahwa ini berkaitan dengan proses safety atau tidak, atau potensi proses safety atau tidak. Pada akhirnya, leak atau kebocoran itu sendiri
akan kita deskripsikan, ataukah bisa berupa spills, atau mungkin mechanical spills biasa, yang pada akhirnya fire, explosion, dan toxic effect yang akan kita deskripsikan sebagai konsekuensinya, yang mana konsekuensi utamanya tentunya berupa injury, berupa damage, atau business loss, dan berupa environmental impact. Ini sebagai deskripsikan, jadi OHS dan versus PSM itu sendiri, PSM itu sendiri berbicara masalah tier 1 itu kebocoran yang tingkat singkatnya lumayan tinggi. Sebagai contoh, metan itu 2,5 kilogram ya per hour. Kalau misalnya kebocorannya dari metan itu demikian, dalam perhitungan yang kita buat, dalam dispersi yang kita buat juga, dan durasinya berapa, maka 2,5 kilogram itu biasanya sudah masuk tier 2. Sementara di atas itu sudah bisa masuk kepada tier 1, bisa jadi. Sementara kalau di bawah 2,5 kilogram, ya itu masih masuk tier 3 atau masih lumayan bisa dikontrol ketika rilis tersebut terjadi. Sementara HOAS ya tentunya itu berbicara masalah harms, damage, atau impact, dan berupa accident atau berupa near miss juga terhadap human, apakah punya dampak environmental dan equipment atau production juga. Jadi secara umum PSM dan HOAS itu akan berbicara masalah poor business atau bad business juga pada akhirnya. Ini mungkin saya sedikit cepatkan saja. Jadi kejadian di PT Badak tahun 83, Petro Widada, Kilang Cilacap, ini adalah sebenarnya kejadian proses safety kalau bisa disimpulkan, karena di sini sudah terjadi leak-nya akan menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan dan akhirnya ada kerusakan atau bahkan sampai orang meninggal. Sementara yang nomor 4, Bukit Tua Petronas, ini anjungan miring. Ini mungkin belum sampai dibilang proses safety karena belum berproduksi, hanya saja ini sudah disebut mungkin sebagai geotechnical incident. Kemudian kejadian PT Mandom ini juga proses safety karena bocor aerosolnya dan akhirnya 28 orang meninggal. Sementara pabrik Kosambi, kemudian kebakaran korek api Binjai, dan lain-lain, ini bisa jadi kita sebut juga sebagai proses safety, walaupun mungkin banyak orang yang akan bertentangan, tetapi pada dasarnya ini telah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di mana releases of hazardous waste itu terjadi. Sementara berhubungan dengan permit to work dan lain-lain, ya itu hal-hal lain dan juga kompetensi. Pipa minyak lami-lami ke Balikpapan ini juga akan didiskusikan sebagai proses safety, di mana dampaknya walaupun ini dampak eksternal, di mana salah satu kapal ketika mendeploy jangkarnya akhirnya kena pipa tersebut dan akhirnya bocor dan menyebar kemana-mana. Environmental impact telah terjadi. Kemudian sama sumur di PHE Karawang ini juga mengenai kebocoran yang terjadi. Nah, sebagai informasi saja, mungkin agak takut-takut kalau bicara proses safety ya karena memang banyak berhubungan dengan dokumen teknis. Bagaimana membaca dokumen teknis itu, bagaimana mengerti isi dokumen teknis itu yang sangat-sangat kritikal yang diperlukan. Walaupun demikian sebenarnya intinya dari sisi orang yang bukan berlatar belakang teknik dan bukan berlatar belakang proses safety, ya paling banter ya harus tahu rilisisnya itu apa, hazardous waste-nya apa, kemudian impact-nya sejauh apa, dan impact-nya ini akan menghasilkan apa, apakah itu fire atau mungkin toxic gas release dan akhirnya mematikan orang yang ada di sekitar situ. Kita berbicara kompetensi proses safety, sebenarnya ini salah satu kompetensi khusus, yaitu mengenai ergonomic design, tapi ergonomic design ini berhubungan dengan proses safety juga karena dia akan terkena hal-hal yang tidak diinginkan dari sisi occupational safety. Ini kita bicara API separator, salah satu peralatan yang mempergunakan Stokes Law atau gravity, yang mana akan memisahkan antara minyak dan kadar-kadar industrial waste yang ada dari sebuah kilang dan lain-lain, atau mungkin fasilitas hulu, yang mana minyaknya tentunya masih bisa dipakai atau dikembalikan lagi ke prosesnya. Nah, apakah kalau kita bekerja di sini, ini kita berlaku tidak aman? Sebenarnya tidak ya. Ini yang tidak aman adalah desainnya sebenarnya. Desainnya dari sisi hal-hal tertentu ini sudah banyak tidak sesuai dengan human factor engineering. Jadi salah satu kompetensi dasar seorang proses safety itu harus paham mengenai human factor engineering. Contohnya ada di 3 posisi di sini.
kondisi S1, S2, S3, ini 3 posisi di sini, semua atau sama-sama orang tersebut, walaupun satu operator itu akan terekspos kepada bahaya tertentu. Misalnya di S1 kita tidak tahu apakah pipanya panas, kemudian di S3 kita tidak tahu ketika berdiri di sini apakah akan tersembur atau tersplash oleh minyak dari hydraulic oil yang mengoperasikan valve ini tiba-tiba. Sementara kalau di atas sudah tahu kita akan bekerja di working at height atau mungkin ini akan bisa jatuh. Jadi kalau bicara seperti ini, ya kita harus analisa ulang, hazard analysis di bagaimana, kemudian proses information-nya, desainnya seperti apa, dan compliance audit, dan lain-lain. Jadi kalau kita bisa mapping, itu bisa mapping ke berbagai hal di sini. Ini sebagai contoh kasus saja ya. Dan di sini human factor engineering itu peran utamanya, kemudian PAH itu juga kita coba lihat dari sisi working area saja sebenarnya. Kemudian audit dari emergency dan operational requirement, karena orang bekerja di atas apakah bisa turun cepat, bagaimana caranya ke master point tempat aman lainnya. Jadi pada dasarnya ketika sudah diperbaiki, diharapkan itu seperti ini. Ini sudah aman dan sudah cukup baik, dan ini real improvement ya, real improvement di salah satu area di operasinya Chevron dulu di Riau sana. Kemudian kita bicara kasus 2. Kasus 2 ini BP Texas Refinery tahun 2005. Banyak hal-hal yang tidak kita inginkan di sini sebenarnya. Pertama, ada redundant alarm tetapi itu inoperatif alias tidak berfungsi. Kemudian juga valve-nya on off-nya juga tidak dilihat sebelum melakukan startup. Sebenarnya itu close. Kemudian side glass dirty, unreadable. Kemudian transmitternya juga tidak dikalibrasi. Dan juga ada valve lainnya dan juga indikator-indikator lainnya yang tidak dilihat apakah memang masih berfungsi atau tidak. Pada akhirnya ya impact-nya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Kita lihat yang merah di sini, ini impact ketika tersulut sumber panas, ketika fluida berbahayanya keluar, misalnya minyak yang ada, atau rafinat produk yang ada, kemudian hydrotreating unit juga di sini jadi ledakan. Dan yang parahnya di sini, karena di sini ada porta cabins, maka dari itu sebenarnya kejadian dari BP Texas Refinery ini mendrive ketika kita mengoperasikan kilang atau fasilitas berbahaya lainnya, ketika kita bawa porta cabin untuk ruangan meeting tambahan atau ruangan WC tambahan pun, itu harus kita pastikan kondisinya aman atau di lokasi yang jauh dari kemungkinan blast terutama, dan juga kemungkinan api. Setidaknya kalau misalnya ada kemungkinan api, maka bangunan tersebut harus fire rated minimal 1 jam, dan posisi pintunya harus di arah yang mana bisa keluar dan menjauh dari kemungkinan datangnya si hazardous fluid ketika kebakaran terjadi. Kemudian dari sisi ini sendiri, BP Texas ini banyak, sebenarnya masih banyak balat-balat lainnya. Tetapi yang menarik di sini adalah cost cutting juga ternyata dilakukan oleh BP saat itu. Capital standing-nya direduksi atau cost cutting-nya sangat-sangat ekstrim, sehingga ada mechanical integrity, kemudian fatigue operator, kemudian lack of safe communication policy, dan akhirnya ini menjadi hal-hal khusus seperti mechanical integrity, operator kompetensi yang menjadi perhatian khusus, yang mana tentunya PSSR, Porta Cabin Facility Setting Layer Out Review, dan PAH ini harus diperhatikan khusus, terutama ketika sedang startup dan juga maintenance atau melakukan shutdown pada khususnya. Nah, ketika kita mapping ini BP Texas Refinery, maka kalau menurut saya dan menurut perspektif kami di PS itu fail-nya sangat banyak. Mana saja PSM elemen yang fails. Seperti ini ya contohnya. Baik itu skema OSHA ataupun mungkin skema CCPS, RBPS terutama, 20 elemen. Kemudian ini masih terkait ergonomik juga mengenai operator mengoperasikan sebuah valve. Valve-nya itu harus pada posisi yang sangat-sangat baik dan juga bisa diakses dengan seksama, tidak terlalu tinggi. Dan biasanya dari sisi human factor engineering ini biasanya dibagi 3 klasifikasi Bapak dan Ibu. Ada elevasi paling atas, paling bawah, dan di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini menarik, biasanya dibagi 2.
antara orang Asia dan non-Asia atau orang-orang bule yang cukup tinggi daripada kita. Dan di sini yang Bapak dan Ibu perlu sikapi juga, jangan sampai memveto misalnya kita bawa meteran ke lapangan, kemudian kita ukur, ternyata itu tidak masuk, sementara orang-orang di situ sebenarnya banyak yang mengoperasikannya orang-orang bule. Ya tentu saja kalau kita ukur sesuai ukuran Indonesia atau Asia mungkin itu sedikit lebih tinggi daripada seharusnya. Ini sebagai informasi saja. Kemudian ini ergonomiknya seperti ini, ada first choice, third choice, second choice, biasanya akan selalu dideskripsikan seperti ini ketika kita memposisikan sebuah valve untuk sebuah desain. Nah, ini saya mau bahas sedikit kasus lagi. Kasus menarik ini sebenarnya hati-hati ketika menerima dokumen bahwa mereka ingin memasang sesuatu hal yang baru, terutama berkaitan dengan venting atau flare, atau mungkin hal-hal yang bisa membuang atau merilis gas yang tidak diinginkan, atau mungkin fluid yang tidak diinginkan. Di sini dia ingin membangun sebuah vent system baru, itu ditempatkan di vent system existing. Jadi kalau saya deskripsikan yang warna biru ini ya, biru muda, itu existing-nya. Sementara yang merah ini yang baru, Bapak dan Ibu. Bagaimana kondisinya? Yang merah ini katanya, oke, kita mau tambahin tingginya, nggak sama tingginya, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi, oke. Lebih tinggi mungkin sekitar 2 meteran. Tapi kalau kita lihat dari gambarnya di sini saja, sebelah kiri ya, itu orang yang berjalan di dalam deck ini baik-baik saja, Bapak dan Ibu. Artinya tidak akan terpengaruh karena fluidnya juga tidak banyak yang dari komposisinya tidak heavier than air. Tapi kita jangan lupa sebenarnya bagaimana efeknya ke area sekitarnya yang bukan fasilitas existing. Bukan fasilitas existing, contohnya kapal ini. Ini kapal LNG, kapal LPG atau kapal apapun. Ketika mendekat kapal ini, deck-nya itu biasanya akan sedikit lebih tinggi daripada kondisi deck dari existing platform tempat operasi si loading arms untuk mentransfer LPG, LNG, dan lain-lain. Nah, ketika kita ukur, ketika kita buat simulasinya, bisa saja ternyata hasilnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Akhirnya bisa kita bilang posisi si fan yang baru ini tidak appropriate dan akan membuat hazardous dispersions ke orang-orang operator kapal, tapi bukan operator dari loading arm facilities-nya atau existing facilities-nya. Oke, kita bergerak ke kanan. Ke kanan ini kasus Merdeka Singsan yang baru saja terjadi kemarin, itu sedang commissioning. Yang mana di sini kan dia punya zat asam dan lain-lain, atau mungkin ada steam juga. Ketika steam dan zat asam ini bercampur, kemudian kondisi commissioningnya tidak dikontrol dengan baik dan juga tidak dinotifikasi kepada pabrik-pabrik sekitarnya bahwa mereka sedang melakukan kegiatan khusus yang cukup berbahaya, dan kalau ada hal yang tidak diinginkan atau proses upset, maka mungkin ventingnya akan bekerja. Dan dia benar, akhirnya ventingnya bekerja, akhirnya menyebarkan uap zat asam yang berbahaya ke sekitarnya, yang mana bukan Merdeka Singsan yang terpengaruh, karena mungkin mereka sudah pakai PPE yang baik ya, tetapi pabrik-pabrik lain di sekitarnya yang itu akan terpengaruh, dan ini yang tidak kita inginkan. Nah, jadinya kalau yang di kasus sebelah kiri ini, maka si kondisi cerobong atau venting line yang baru ini mungkin tidak tepat di sini, tetapi mungkin di sebelah lebih kiri, di sebelah sini ya. Karena di sini mungkin orangnya tidak ada juga, dengan catatan tingginya tetap sama juga. Baik, kita bicara ke kasus lain. Kasus lain bagaimana dengan sorek api? Saya tidak berani bicara lebih detail, tetapi saya bicara dari sisi kontur, kalau misalnya dari segi helikopter view. Ini dibagi menjadi beberapa bidang. Bidangnya dalam artian ini cadangan dari Proburan Lombang, kemudian cadangan dari Purbalama atau Purbajulu, kemudian cadangan dari steamnya dari Sibanggor, dari gunung api yang bernama Sorik Marapi tersebut juga. Kalau misalnya ada kegiatan drilling untuk geothermal facilities, ya tentunya kita harus berusaha supaya uap
asid ini, yang mana geothermal ini tentunya selalu akan ada efek H2S-nya ya. Nah, ini seharusnya itu bisa tidak kena orang-orang terdekat, perkampungan sekitarnya, dan kita juga harus perhatikan biasanya arah angin yang berlaku setiap 10 tahun itu lebih efektif ke arah mana. Nah, ini kita lihat Bapak dan Ibu, ini ada jarum yang saya buat dengan biru muda, ini arah dari angin utama pada sekitar weather forecast setiap 10 tahun. Ya tentunya arahnya akan selalu begini, kurang lebihnya setiap 10 tahun atau dalam 10 tahun umumnya seperti ini. Nah, ketika kita sudah tahu hal ini, sebenarnya ada yang menarik di sini. Konturnya kan kontur pegunungan, semakin tinggi, semakin ke sini ya. Tentu saja sebenarnya yang di atas itu, mungkin tidak akan terpengaruh, tetapi yang lebih bawah akan lebih terpengaruh karena sifatnya H2S itu heavier than air, maka akan ke bawah. Tetapi jangan lupa diperhatikan juga di sini banyak mungkin, eee, ini apa namanya, hutan lindungnya ya, yang masih ada, selain mungkin perkebunan warga-warga sekitarnya. Namun, dalam kondisi ekstrim, mungkin venting-nya itu bisa sampai 3 bar atau lebih, bisa saja itu yang paling sedikit berpengaruh kalau menurut hitungan kami itu sekitar 300-an meter. 300-an meter kalau kita kita deskripsikan di masing-masing well pad yang ada, itu akan seperti ini konturnya Bapak dan Ibu. Jadi sebagai proses safety engineer biasanya kita akan membuat kontur-kontur di sini, kontur-kontur sebaran dispersi yang kemungkinan besar bisa terjadi, walaupun ini tidak eksak. Tidak eksak dalam artian harusnya kondisinya lebih dinamik, pakai software khusus, dilihat juga kontur dan dilihat juga apakah ke density atau kekerapan dari pohon-pohon di situ juga cukup kerap atau tidak, atau mungkin ini area terbuka. Tapi di situ kalau kita lihat dari kontur 300-an meter seperti ini saja, itu bisa jadi ada beberapa kampung yang mungkin akan terdampak ketika mereka mengoperasikan well, dan well disebut harus di venting juga atau sedang mendrill well ya. Jadi ini hal yang harus kita perhatikan. Namun jangan lupa juga sebagai HR, sebagai PR dari company, ya kita harus juga mawas diri. Dalam artian mungkin saja di sini sebenarnya apalagi di pegunungan itu biasanya sudah terjadi reka-rekaan alami dari gunung tersebut dan itu mengeluarkan H2S juga, mengeluarkan asam H2S itu juga, dan ini yang mana mungkin kalau kejadiannya bersamaan dengan pada saat drilling dan venting bisa saja diklaim sebagai kejadian drilling, padahal bukan, mungkin itu sebagai rekahan normal, dan ini yang kita harus waspadai sebagai orang public relation dan lain-lain. Ini hanya sebagai gambaran ilustrasi sederhana namun praktikal ya. Sebagai orang PR kita harus juga waspada seperti hal itu. Validations, kalau kita bicara, sorry, ini slide-nya ngaco sepertinya. Nanti mungkin saya akan lihat lebih khusus. Tetapi yang jelas kalau kita bicara mengenai loss of permanent containment, maka kita harus mendeskripsikan yang rilis ini apa, bentuknya liquid atau gas, kemudian apa saja komponennya, komponen toksis, komponen flammable, komponen combustible, dan lain-lain. Ini refer ke API RP754. Kemudian kita harus hitung ulang, baik pakai Excel atau mungkin pakai software khusus namanya FAST ataupun Merit ataupun mungkin SiteShift dan lain-lain. Dan kita hitung juga bagaimana sebarannya. Bagaimana cara memvalidasinya sebenarnya kalau misalnya kita lebih vigilance, operator ketika tahu ada sebuah kebocoran telah terjadi, kita minta dia pakai toxic gas yang ada pipet panjang itu atau pipa panjang itu, kita dekati pakai pipa panjangnya, jarak 5 cm, 10 cm, atau mungkin setengah meter, 1 meter dari kemungkinan lubangnya, itu berapa yang terdeteksi dalam detektornya. Nah, data-data seperti ini itu akan membantu kami sebagai proses safety engineer untuk memvalidasi ini seberapa besar sih kemungkinan dispersi yang bisa terjadi dan berapa lama dan berapa jumlah kuantitinya dari hal-hal kebocoran yang telah terjadi ini juga. Yang pada akhirnya nanti ini akan berpengaruh kepada data benchmark di seluruh dunia kalau misalnya kita ikut benchmark organisasi khusus di seluruh dunia. Case 6 ini sederhana, ketika ada orang juga mendekati kita
membawa equipment baru, ini saya sebut gas turbine generator, sementara di dekatnya Bapak dan Ibu sudah ada vessel, ada 4 vessel, walaupun ukurannya beda-beda dan vessel-nya ini mungkin beda-beda juga di dalamnya. Dan yang paling dekat di sini ada plan road juga ternyata Bapak dan Ibu, ini menarik juga. Jadi kita harus bicara mengenai detail plot plan, dokumen gambar pabrik itu sendiri, kemudian safe distance-nya berapa, air intake-nya berapa. Air intake ini apakah ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan? Ya tentu saja karena ini berbicara operasi turbin, maka itu akan ada standar turbin masing-masing juga yang ditetapkan baik oleh GE ataupun mungkin merek-merek lainnya. Dan jangan lupa bagaimana fire protection requirements kalau misalnya terjadi kebakaran di area gas turbine generator tadi. Ini dokumen-dokumen yang akan saya minta atau saya minta klarifikasi lebih detail. Pada akhirnya, ketika kita bicara GTG itu sendiri, karena kita tahu di sebelah kiri ini banyak vessel-vessel tertentu, ya tentunya saja kalau misalnya ada masalah di GTG ini sendiri yang lebih high pressure dibandingkan vesselnya, maka kita perlu memikirkan apakah mungkin kita bangun blast wall atau firewall. Ya setidaknya propose dulu aja kalau memang terlihat bahwa ini ada bahaya tersebut dan sepakat juga dari gas turbine generator vendornya atau original equipment manufacturer-nya ini bisa skenario yang memang mungkin terjadi kebakaran di gas turbine generatornya, akhirnya firewall minimal harus ada di situ. Kemudian kondisi air intake itu di sebelah mana, yang mana udara bebas untuk mengoperasikan gas turbine generatornya perlu. Kemudian dia harus sistem atau autonomous system karena sesuai dengan peraturan setempat atau peraturan negara, ini harus ada juga di situ. Kemudian kondisinya GTG ini apakah elevasinya di tanah atau mungkin di elevasi tertentu ada deck-nya ya dan lain-lain. Dan ini juga harus diperhatikan dengan lebih detail. Ini hanya sebagai contoh kasus saja. Ini kasus memang penerapan implementasi praktis. Kita bicara kasus lain lagi, pelumpang. Pelumpang sequence of petroleum product ini bisa bermacam-macam. Tapi kalau kita lihat kondisi tangki yang terdekat dengan pagar, yang mana di balik pagar itu sudah ada perumahan orang atau perumahan rakyat, itu hanya sekitar 40-an meter. Kemudian sejak kapan operasinya, ternyata sudah 49 tahun. Kemudian juga ini memproduksi critical BBM harian di Indonesia, dan ini terkoneksi dengan kilang mana saja, atau mungkin 200 km perpipaan yang akan terpengaruh pada akhirnya. Kalau kita tidak punya jalur pipeline atau perpipaan lainnya. Sebagai informasi ya hal-hal seperti peta seperti ini diperlukan oleh proses safety engineer biasanya untuk mengukur minimal misalnya untuk safe distance itu biasanya sama dengan radius dari tangki. Di sini kalau kita tarik garis merah ini adalah radius, misalnya ini sebagai contoh radius dari tangki tersebut, harusnya minimal tidak ada rumah-rumah ketika kita berbicara di garis itu tersebut. Kalau kita tarik keluar ya dari batas luar diameter tangkinya, nah di situ minimal itu tidak ada orang, tapi di sini kita lihat sudah nabrak alias banyak rumah. Depo mana yang paling aman? Yang tentunya yang jaraknya paling maksimal sesuai dengan minimal diameternya versus dari pagar ke perumahan dan lain-lain. Kalau kita lihat ya zona beroperasi paling papan ini yang termasuk yang salah satu paling aman karena cukup jauh dari perumahan setempat. Dan ini contoh-contoh kasus lainnya, ketika bicara mengenai tangki, ya tentunya ada standar jarak pagar, jarak safe distance dan lain, ini harus dipenuhi secara minimal. Dalam kasus pelumpang tadi ya banyak yang tidak masuk karena sekitar 40-an meter ya, dibandingkan 76 ataupun ini 52,5 yang paling singkat. Kemudian tungku dan furnace, sederhananya kita harus mengenal banyak macam-macam furnace atau tungku. Namun yang Bapak dan Ibu perlu ketahui, biasanya behavior operasional tungku ini ketika salah satu bagian batanya sudah hancur atau sudah lepas atau sudah copot, itu akan mempengaruhi bagian luarnya. Luarnya ini biasanya dari metal, dan metalnya ini tinggal nunggu saja kapan bolong atau kapan runtuh, Bapak dan Ibu. Karena runtuhnya runtuh seketika kalau misalnya ini terekspos pada suhu sekian dan
dalam durasi waktu tertentu yang pada akhirnya eh, apa namanya kalau di sisi material disebutnya steritic poinnya itu terkena dan akhirnya runtuhlah si bagian metalnya itu juga. Nah, ini kita harus tahu di mana bagian bata-batanya ini juga yang akan kritikal sebagai pelindung dari furnace itu sendiri. Ketika salah satu bagian batanya copot atau cuil, ya ini sebenarnya kejadian yang tidak diinginkan dan bisa berpengaruh kepada struktur utama dari tungku tersebut. Nah, yang catatan kemarin biasanya memang semua tungku ini didinginkan sekitar semingguan sebelum akhirnya bisa kita perbaiki lebih utamanya. Tetapi kemarin kan di bypass ya, kalau di industri smelter itu di bypass hanya sekitar 3 harian dan langsung mereka mau las dari luar. Artinya tidak diperbaiki dari dalam tapi dari luar ya. Tetapi masih panas ya, akhirnya salah satu bagian bisa bocor karena terak panasnya masih ada di dalam juga. Gitu. Ini bagian PPE-nya yang ada. Kemudian ini tadi saya bicara bata itu cukup pelik, ternyata ada standar khususnya. Kemudian juga hotspot kemerahan seperti ini biasanya dalam mata telanjang ketika bagian bata itu sudah runtuh, itu ketika malam hari Bapak dan Ibu, bahkan dari jarak sekitar dari CCTV kamera, itu bisa sudah kelihatan tuh. Ya, ini salah satu contoh ilustrasinya yang di kanan bawah. Ada titik kuning seperti ini, ya ini berarti sudah terjadi hotspot di heater tersebut atau furnace atau tungku tersebut. Kemudian ini hanya fun fact saja, jadi kekuatan ledakan rata-rata reaktor explosion itu 10 sampai 50 kg TNT. Ini fun fact eksakta ya, memang terdeskripsi dari perhitungan ataupun validasi berbagai ilmuwan. Kemudian expansion times-nya itu bisa sampai 5.500 kali walaupun hanya water. Tetapi molten metal ini berbahaya mungkin kalau misalnya udah 600 degree Celsius dan punya water juga di dalam stream tersebut. Jadi kalau misalnya 10 kg air water trapped in molten metal meledak, maka sama kekuatannya dengan 10 kg TNT. Ini 70 milibar itu dapat merusak struktur atau mungkin menghasilkan tekanan dan akhirnya metal-metal yang ada itu akan bisa menimpa orang dan bahkan fluid-fluid yang ada di dalamnya termasuk metal-metal tadi menyambar orang kalau sudah derajat 3 biasanya susah akan selamat atau mungkin kalaupun selamat mungkin cacat di bagian tubuhnya. Baik, ini kasus mungkin yang cukup pelik juga. Ini cukup pelik kenapa? Kalau kita bicara contoh kasusnya seperti misalnya Chandra Asri terakhir ya, walaupun jauh, tetapi ternyata sebarannya cukup jauh juga karena ada beberapa perusahaan terdampak atau mungkin di Karawang di pabrik es yang terakhir juga bulan Januari kalau nggak salah atau bulan Februari awal saya lupa. Kemudian juga Indo Daily itu juga ya, yang terpengaruh beberapa orang mengaku pusing-pusing dan lain-lain. Jadi Bapak dan Ibu, karena buka telat soalnya nyasar, terus jadi mohon di mute. langsung doa kayak udah soalnya Ketika bicara mengenai potensi kebocoran Bapak dan Ibu, walaupun mungkin fasilitas tersebut itu tersambung ke satu perusahaan, tetapi di jalur produksi perusahaan tersebut, pipanya misalnya, itu ternyata ada berbagai pabrik lain. Nah, ini contohnya, ini ada jalur pipa ke pabrik 2 atau pabrik Z. Sementara ada jalur pipa lain ke pabrik 1 dan lain-lain. Di sini, di dekat sini, itu ada pabrik-pabrik perusahaan lain Bapak dan Ibu. Bagaimana dampaknya? Kalau misalnya hanya water sih, pipe lainnya isinya water ya nggak apa-apa. Tetapi kalau bagaimana dengan toxic gas? Dan di sini adalah toxic gas, itu 0,6% H2S. Kalau misalnya 1% saja itu sekitar 10.000 ppm, sementara 100 ppm H2S kita terekspos dalam waktu 1 jam lain-lain, biasanya sudah mulai agak keliyang-keliyang pusing-pusing ya. 500 ppm status kita berubah menjadi almarhum. Nah, tentu saja ini yang tidak kita inginkan. Dan di sini pipanya sudah terkorosi, tersambung. Kalau tersambung bagaimana dampaknya? Pipanya juga apakah itu bisa patah atau cuma bocor dan bolong biasa saja? Apakah kredibel skenario top event tersebut? Bagaimana dengan hasil inspeksi dan korosinya?
Dan ini biasanya bukan oleh kita ASE, ini oleh orang-orang khusus. Dan ini juga saya sambungkan dengan kejadian Chandra Asri, pabrik es di Tangerang, dan lain-lain. Apakah punya ESD, blowdown, venting, flaring system yang baik? Kalau misalnya di Chandra Asri, tentunya itu stiren monomer. Kemudian jaraknya dengan pabrik lain berapa? Kenapa bisa ada cerita 18 km low-tech chemical atau ini terpengaruh juga, dan job certification atau auto ignition temperaturnya bisa terjadi atau terkena atau tidak. Nah, kalau dari sebelah kiri ini yang banyak grid-grid ini, ada grid merah, ini grid yang sangat-sangat fokus, berarti ini bocornya bisa bolongnya minimal berapa. Sementara grid-grid lainnya ini kalau misalnya kuning semua itu bisa patah, Bapak dan Ibu. Sementara kalau dari radiografi biasanya terlihatnya antara sebelah kanan seperti ini. Ini gridnya hampir semua kena, dan ini bisa patah sebenarnya, yang skenario paling besarnya. Kalau hal ini terjadi, karena ini pipanya cuma pipa 2 inch, itu skenario patah dan skenario bolongnya berapa? Misalnya bolongnya 10 mm. Maka kita harus bisa membuat perhitungan, proses safety engineer, itu akan melakukan analisa dan hasilnya seperti ini Bapak dan Ibu. 500 ppm H2S ini terdampak pada zona berapa meter dari sumbernya. Kemudian 100 ppm berapa zona meternya. Kemudian kalau kebakaran itu kenapa? Mungkin ada benda-benda yang tidak hazardous classified equipment. Misalnya mobil yang lalu lalang. Dan kita lihat di sini yang biru tebal ini sebenarnya jalan. Jalan utama. Di luar. Jalan utama, orang mobil lewat, ya tentunya saja dia akan bisa sumber ignitions. Sumber ignitions ini bisa kebakaran. Kemudian 10 ppm H2S itu bisa kemana saja. Ternyata 10 ppm H2S, dan itu pasti dideteksi oleh detektor, karena detektor H2S di internasional itu 10 ppm H2S itu sudah menimbulkan bahaya. Nah, itu di pabrik 1 perusahaan B, pabrik 3 perusahaan A, pabrik 1 perusahaan Z, itu akan semua kena. Sementara pabrik 2-nya antang-antang saja Bapak dan Ibu, tidak akan terkena alarmnya. Ya karena setelah dihitung seperti ini kira-kira. Jadi potensi bahaya racun, bahaya kebakaran, bahaya spill juga kita harus perhatikan. Kemudian kalau kita buat apakah ini kredibel atau tidak, dan likelihood-nya atau probability-nya kemungkinan sebesar apa, kita harus hitung dulu. Dan ini minimal saya hitung pakai event tree analysis. Simpelnya, apakah akan terjadi immediate ignitions. Ini kita bicara standar saja. Ada standar dari UKSSI atau unsur KRI, atau mungkin KRI data yang kita punya. Kemudian ini juga frekuensinya seberapa jauh, berapa besar bisa ada. Nah, karena sudah besar, karena kita pakai Lixmatic tadi, maka biasanya sudah di yang kanan ya, 50-90% bisa terjadi karena degradasi sudah luar biasa gitu. Karena dari grid UT dan grid radiografi tekniknya sudah lumayan seragam. Akhirnya apakah ada gas detection di sekitarnya, kemudian apakah ada isolations, kemudian ada blowdown, dan ada personal presence. Personal presence ini yang paling berbahaya di mana Bapak dan Ibu? Tentunya di radius 500 ppm ini ya. Dan celakanya yang tidak kita inginkan, ternyata di radius 500 ppm ini ada orang-orang proyek yang sedang membangun pipa baru. Dan ini harus kita perhatikan khusus nih. Berarti ini harus dilakukan perbaikan secepat mungkin dalam kurun waktu secepat-cepatnya, dan sudah disetujui oleh top manajemen dari perusahaan. Bagaimana cara memperbaikinya? Bisa klaim atau wrap untuk sementara sampai akhirnya pada mungkin setahun kemudian atau 9 bulan kemudian ini harus diganti secara khusus semua bagian pipa tersebut. Kemudian electrical system dari radius 270 meter, apakah memang sudah electrical certified? Alhamdulillah iya, tetapi kalau ada mobil, maka mobil menjadi sumber ignition source-nya karena dia tidak electrical certified. Kemudian barikade, ini hanya radius tertentu saja. Kemudian komponen deteksi gas di radius tertentu bagaimana. Dan yang paling terpenting bagaimana mengelola ketika gas bocor, emergency respon yang terintegrasi antar perusahaan tersebut, itu yang perlu dilakukan dengan baik. Yang pada saat akhirnya kita bisa melihat apakah ada barrier-barrier tertentu, barrier dari perusahaan kita sendiri,
kalau misalnya kita bagian dari perusahaan yang mengoperasikan pipa yang bermasalah tadi, atau barrier dari perusahaan lain yang terdekat di mana kita harus melakukan rapat dengan mereka tentunya untuk memastikan bahwa kamu punya ini atau kamu punya itu dan lain-lain. Akhirnya pada saat kita membuat barriers manajemen atau botai tadi, ini kita bisa lihat apakah kita punya barrier yang baik atau tidak. Ini contohnya seperti ini, dari sisi sebelah kiri, threat-nya general corrosion-nya sudah jelas dari sisi desain itu 0,12 mm per year, sementara aktualnya ini sudah terjadi 0,5 mm per year, artinya sudah sekitar 3 kali lipat lebih ya dari corrosion rate yang ada. Kemudian proses containment pipanya tentunya sudah kita bisa bilang jelek karena sudah mulai terdegradasi dan punya rate corrosion yang besar. Kemudian surveillance operation compression round ini bisa kita bilang baik karena ini mendeskripsikan dan mengindikasi sebelum fail terjadi. Kemudian operating prosedur, apakah ada orang di situ, kemudian pipanya dioperasikan berapa dan lain-lain. Ada hal-hal detail lain-lainnya seperti misalnya alarm shutdown system atau mungkin CCTV kamera di area tersebut. Kemudian apakah ada pipeline inspection management system. Hal-hal lain ini mungkin kita bisa bilang bagus karena ini bisa mengidentifikasi permasalahan tersebut sebelum kebocoran terjadi. Sementara kalau di sisi kanan, ketika sudah terjadi kebocoran, apa saja yang kita punya? Gas detections, apakah ada? Ternyata alhamdulillah ada hampir di semua company tersebut termasuk di pagar-pagarnya. Tetapi belum tentu semua company punya di pagarnya. Mungkin di kondisi di dalam plannya saja. Ternyata iya. Pada saat kita cek perimeter gas detection apakah company A atau company B yang bukan company kita, tempat bekerja kita, itu punya atau tidak, ternyata mereka bilang tidak, maka kita bisa langsung justifikasi ini poor barriers-nya. Kemudian temporary refugee, apakah mereka punya shelter in place karena ini berhubungan dengan toxic gas, apakah mereka punya ruangan khusus yang dilindungi dengan resirkulasi udara selama 4 jam atau 8 jam, dan orang bisa diam di situ tanpa terpengaruh oleh toxic gas yang tersirkulasi. Kalau mungkin tidak ada di sebuah tempat, di semua company atau kilang atau fasilitas pabrik tadi, ya bisa kita bilang poor juga. Shutdown system ada, tetapi ternyata apakah sudah pernah di testing? Apakah ada fail yang telah pernah terjadi? Termasuk juga blowdown valve-nya. Apakah ada testingnya? Ternyata blowdown valve-nya ada, tapi kalau misalnya shutdown system-nya di sini hanya sekitar 20% catatan yang successful karena ini zone valve-nya beberapa tidak successful untuk di testing. Artinya bisa kita bilang shutdown system-nya tidak semuanya bagus, ini poor juga. Nah, selanjutnya ini ke arah emergency response, bagian dari sebelah kanan juga. Yang mana yang baik, yang mana yang tidak, ini juga sama. Kita harus bicara dengan perusahaan setempat lainnya yang menjadi tetangga, dan kita harus sama-sama setuju bahwa mungkin semua orang tidak punya escape mask untuk melindungi ketika ada toxic gas supaya dia bisa escape atau mungkin ke mastering point atau mungkin lari dari tempat tersebut ke tempat yang lebih aman. Kemudian emergency drill juga tidak ada yang terintegrasi, atau mungkin tier 1 emergency response juga tidak ada yang terintegrasi, bisa kita bilang pun juga, makanya harus dibuat ulang. Sementara hardware barrier mungkin sudah ada, fire trucks, integrated medical system atau medical emergency services atau emergency services yang bekerja sama dengan perusahaan, kota, kabupaten, industri, kota industri dan lainnya ternyata ada, ya kita bisa bilang good. Jadi kira-kira demikian. Mudah-mudahan bisa mendeskripsikan sedikit cukup rumit, namun saya tidak berbicara detail mengenai bagaimana mengambil data. Contohnya untuk kebocoran tadi kan saya sudah simpulkan sedikit tentang kebocoran. Ya tentunya kita sudah tahu kebocoran ini kebocoran tentang gas, tentang liquid dari fasenya. Kemudian kalau misalnya tahu sudah fasenya, komposisinya seperti apa, kemudian arah angin juga tahu seperti apa, dan pada akhirnya kita bisa hitung dispersinya atau radius konturnya seperti apa. Dan jangan lupa juga ketika mengelola shutdown, maka porta kabin manajemen atau penempatan porta kabin ini harus diterapkan dengan seksama dan diperhatikan baik-baik. Demikian, saya kembalikan ke Pak Yus. Baik, terima kasih Pak Alvin penjelasannya. Tadi dimulai dari introduction mengenai mengenai PSM, historicalnya segala macam, kemudian bahas mengenai peraturan-peraturan yang memang
terus terang harus kita akui bahwa kita sendiri belum punya peraturan yang khusus atau khas spesifik mengenai proses safety. Ada beberapa yang scattering di beberapa peraturan, tapi yang khusus mengenai proses safety di kita belum ada. Mungkin ini salah satu juga merupakan apa ya PR. dreaming buat kita ya, dreaming buat kita. Dan ada beberapa hal juga tadi cukup menarik, Pak Alvin sudah membahas mengenai beberapa kasus-kasus. Kasus-kasus memang banyak yang dibahas yang hubungannya dengan oil, gas, kemudian ada satu hal juga yang cukup menarik, yang kadang-kadang kita agak melupakan mengenai dispersi daripada gas H2S yang terjadi di Sorakmat. Itu juga satu hal yang kadang-kadang kita nggak pikirkan dari awal. Kemudian juga dibahas mengenai korosi, bagaimana korosi itu bisa men-trigger satu accident yang cukup besar, terutama di apa namanya di furnace atau heat equipment dan sebagainya. Kemudian juga tadi bahas mengenai satu hal juga menarik mengenai neighboring, ya. Nah, bagaimana ini terutama kalau misalkan kita berada di kawasan industri di mana satu dengan yang lainnya ya terus terang kadang-kadang di ada beberapa kawasan industri yang clusteringnya memang sudah diatur ya, semuanya itu chemical company segala macam, dan satu dengan yang lainnya bisa memahami. Kadang-kadang juga ada yang nggak tahu gitu ya, apa yang dilakukan oleh tetangga kita, kemudian apa rilis yang mungkin terjadi oleh tetangga kita. Saya pernah melakukan audit salah satu perusahaan, kemudian salah satu yang saya tanyakan, apa kira-kira yang menjadi men-trigger adanya emergency dari tetangga gitu ya. Apa tahu nggak apa yang kira-kira kalau ada emergency dari tetangga, tahu nggak kira-kira apa yang bisa men-trigger kita mengaktifkan emergency dan sebagainya. Itu kadang-kadang apa namanya yang ngobrol lah dengan tetangga gitu ya, sehingga kita bisa tahu. Dan satu hal yang mungkin saya mau tambahkan sedikit, tadi Pak Alvin banyak membahas mengenai kasus-kasus atau apa namanya di migas segala macam. Di chemical dan petrochemical juga banyak beberapa kasus case yang ada hubungannya dengan reaktif chemical, ya. Adanya reaksi kimia di reaktor segala macam yang kadang-kadang tidak begitu dipahami oleh proses engineer dan sebagainya, gitu. Bahwa kalau ada runway reaction, tidak selalu bahwa chemical A dengan chemical B itu bisa bereaksi semuanya akan berjalan dengan mulus gitu ya. Bisa aja terjadi kadang-kadang ada runway reaction, reaksi yang tidak kita kehendaki. Apakah kita aware nggak kalau misalkan ada unreacted atau reaction yang tidak kita bisa kontrol. Terus gimana kita menangani apabila ada runway reaction seperti itu gitu ya. Dan mudah-mudahan ini satu satu wacana buat kita. Dan saya juga mengharapkan mungkin nanti kita punya proses safety expertise center, satu wadah yang untuk menampung semua expertise yang ada hubungannya dengan proses safety. Kita bisa bahas itu, bisa mensosialisasikan gitu ya mengenai proses safety, sehingga kecelakaan yang ada hubungannya dengan major hazard itu bisa kita hindari gitu. Oke, saya buka sedikit ini, udah ada beberapa teman yang sudah mulai, terutama yang di Balikpapan dan sana sudah mulai buka puasa, silakan ya. Pak Alvin masih lama, ini masih ada kira-kira 4 jam lagi di sana ya buka ya. Ya, masih lama di sini. Oke, kita buka dulu, mungkin ada pertanyaan dari audiens, ada partisipan. Ya. Untuk teman-teman yang di Indonesia Tengah dan Timur, selamat berbuka puasa ya.
Mungkin insert aja Pak. Ya. Silakan kalau ada yang ingin tanya. Ini mau tanya pertanyaan dari chat atau dari ini, Pak? Ada beberapa dari chat. Ada juga Handres dulu, beberapa dari. Pak Alvin. Ya tergantung Pak moderator ini. Oke, kita Mau buka nih, mau buka. kita buka dulu dari chat dulu lah ya, dari chat dulu ya. Ini ada beberapa pertanyaan sebetulnya. Oke, kemudian yang ini Saya nggak bisa rese. ada pertanyaan dari Pak Muhammad Hatta nih. Pertanyaannya, adakah pengalaman perusahaan mengalami emergency system? Nah, bisa mungkin ini Pak Alvin? Saya apa namanya, ke arah mana nih, emergency system atau emergency condition? Kalau emergency condition bisa setiap hari, Pak. Tergantung itunya kan, tergantung proses upsetnya. Apakah mungkin ada high alarms atau high alarm dan akhirnya trip. Sementara emergency yang dimaksud di sini kejadian luar biasa yang harus dilakukan untuk mematikan pabrik atau untuk menyelamatkan orang karena telah terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya kebocoran yang akhirnya gas ataupun toxic gas ataupun spill ataupun hal-hal lain yang bocor yang mana bisa berpengaruh kepada orang sekitar atau mungkin kebakaran dan ledakan bisa terjadi. Jadi memang kalau saya bisa bilang Pak, dalam pengalaman saya ya alhamdulillah 10 tahun di Qatar saya belum pernah mengalami hal tersebut karena kita bisa mendeteksi lebih awal. Contohnya tadi yang tentang korosi tadi ya. Artinya ke elemen-elemen dan tugas-tugas dari departemen lain itu dilakukan dengan sesama dan kita bisa mendeteksi hal itu dengan lebih rinci atau lebih sesama juga gitu. Namun tetap saja sih memang kalau catatan kematian itu pernah ada. Sebelum saya masuk itu ada salah satu kematian 12 orang, itu juga karena kesalahan pada saat shutdown dan cleaning. Jadi kerja cleaning itu cleaningnya rumit, lainnya ada yang di bawah laut, ada yang di atas permukaan, alias di darat juga, dan itu nyambung ke apa namanya, ke kapal. Nah, yang di kapal ini itu juga tidak siap ketika ada hal misalnya fluidnya terdorong balik ke arah kapal, sementara di situ juga ternyata banyak orangnya dan akhirnya ya bisa terkena api dan akhirnya sampai beberapa orang cedera dan ada yang meninggal. Dan ini hal-hal tertentu yang bisa kita diskusikan. Lanjut Pak Yusadi. Oke, itu kira-kira jawaban respon dari Pak Alvin. Memang emergency kita bisa bagi beberapa hal ya. Ada yang emergency karena apa namanya sistemnya atau deviasi. Ada juga yang harus mengaktifkan sistem emergency response. Kemudian ada pertanyaan nih, bagaimana cara mengukur efektivitas dan keberhasilan dari PSM di dalam satu proses? Silakan Pak Alvin. Kami di sini selalu melakukan review setiap 6 bulanan dan setiap tahun. Jadi kita akan ukur juga, akan ketahui apa saja fluid yang bocor, itu statistiknya seperti apa, dan pada akhirnya juga barrier-nya itu terkait dengan safety critical element karena kita ikut IOGP 510 tadi dan itu benchmarking internasional ya. Ya barrier itu apa Pak? Itu yang paling kecil. Jadi kita bicara barrier ini bicara salah satunya ya mengenai bagian fondasi dari salah satu elemen dari PSM itu juga pada akhirnya kan. Nah, barrier di sini karena ini tidak ada dalam penjelasan PSM, sebenarnya salah satu barrier-nya tentunya saja bagaimana peralatan ya. Kalau misalnya peralatan dari sebuah pabrik itu, nah peralatannya apa nih? Ternyata hampir 10 tahun terakhir itu selalu saja piping, Pak. Ya karena piping bagian yang paling banyak di dalam suatu pabrik sebenarnya. Dan di situ statistiknya yang cukup besar. Ini bukan hanya karena korosi, ini juga ada degradasi dan operasi setiap lebih dari 10 tahun, tentunya degradasi itu sudah luar biasa dan ini harus kita waspadai degradasi tersebut.
Dan degradasi kalau misalnya 7 tahun itu sudah mulai ada, sebenarnya itu sudah tidak baik atau abnormal bagi kami. Dan itu harus kita perhatikan betul berarti pada akhirnya. Dan ini salah satu hal yang kita bisa bilang untuk hal mengenai integrity ini bisa sukses atau tidak ya tergantung pada hal yang tadi saya sebutkan. Bagaimana kita menginspeksinya, bagaimana kita mengidentifikasi sebelum kebocoran terjadi atau sebelum degradasi dan keretakan atau kerusakan terjadi, termasuk korosi. Jadi itu apa namanya responnya. Walaupun sebenarnya ada beberapa juga sih metode kayak ada perusahaan yang melakukan audit segala macam, kemudian ada scoring dan sebagainya, sehingga ada dapat gap-nya mana gitu ya. Nah, itu juga. Tapi apa yang tadi dilihat barrier-nya apa, kemudian ada assessment dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Ramadan terkait dengan korosi pada pipa. Gimana rekomendasi Pak Alvin untuk berapa tahun sekali untuk asuransi mechanical dan integrity dari proses equipment untuk menurunkan laju korosinya, IP-nya? Kalau menurunkan laju korosi, Pak, itu teknik proses ya. Mungkin bisa kita chemical inhibitor, chemical injection dan lain-lainnya yang harus dilakukan. Tentu saja materialnya, material pipingnya misalnya ya harus kompatibel atau material vessel-vesselnya harus kompatibel tentunya. Dan di sini kalau kita mungkin kita ukur 6 bulan atau setahun kemudian dan ternyata ini terjadi korosi yang lebih tinggi daripada yang kita sudah diskusikan pada saat membuat desain, misalnya corrosion rate-nya seperti tadi kan di awal salah satu contoh yang saya diskusikan untuk pipa tersebut itu 0,12 mm per year, tapi ternyata aktualnya pada saat kita ukur itu sudah 0,5 mm per year, alias 3 kali lipat. Ini berarti sudah kejadian luar biasa. Dan tidak ada cara lain selain mungkin harus mengganti, tapi mengganti keseluruhan itu tidak mungkin, tapi harus memantau dan mengganti dalam periodik tertentu yang lebih kerap. Itu yang mungkin salah satu contoh paling rinci yang mungkin bisa saya sampaikan dan paling praktikal ya. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada yang tanya lagi mengenai proses safety incident dari RCA 14 elemen PSM, Pareto data paling besar elemen berapa penyebab kejadian. Oke Pak, hal ini mungkin ya secara umum kalau kita bisa bicara elemen ya mechanical integrity ini tentunya lagging indicator yang sangat-sangat besar. Karena kan lagi-lagi ini faktor korosi, faktor human error dan faktor-faktor lainnya itu berpengaruh besar kepada mechanical integrity pengukurannya ya. Apakah atau mungkin secara rinci nanti kita bisa lihat kalau kita bilang mechanical integrity ini terhadap equipment apa, alias safety critical elemennya apa. Seperti contohnya tadi ya piping atau mungkin pressure vessel. Dalam beberapa kasus dari studi yang ada di berbagai kilang, ya biasanya piping itu memegang peranan yang paling utama. Dan ini secara alami mungkin akan terdegrasi, apalagi kalau misalnya kita mungkin pipanya juga mungkin sudah pipanya cukup berumur, cukup lama, atau mungkin sudah 20 tahun lebih dan lain-lain, dan kita harus perhatikan dan harus ukur terus-menerus. Karena tidak mungkin juga kita menginjeksikan chemical inhibitor atau chemical injection yang sangat besar, yang mungkin saja tidak akan membantu atau bahkan meracuni dari sisi proses sistemnya tersebut. Mudah-mudahan bisa menjawab. Yang resen tuh sudah ada Pak Yusadi, kita kasihan tuh. Iya, kalau enggak kita walkout nih mau buka. Gimana nih? Gimana kita kayaknya pertanyaan dari chat udah ada. Saya mau buka lagi 2 pertanyaan nih sebelum ini udah mendekat menjelang dari ini. Ada ya pertanyaan lagi? Yang resen. Ya? Yang resen. Silakan kalau mau ada. Ya, Ya. silakan Mas Dodi. Ya, selamat sore Pak Alvin. Assalamualaikum. Pak Pani juga salam kenal ya. Salam kenal.
Ya, oke, terima kasih. Kita silaturahim tatap layar ya. Biasanya tatap WAG ini. Ya, menarik sekali nih Pak Alvin ya. Ini dasar tapi apa mumet juga ya. Gimana lanjutannya ini proses MT ini? Baik, tapi saya melihat dari apa dua tinjauan dulu. Pertama dari peraturan, kemudian nanti ada dari beberapa implementasi. Nah, yang peraturan begini ya. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Alvin ada beberapa peraturan. Saya sendiri bertepatan sebagai salah satu auditor senior SMK 3 ya dari lembaga audit. Itu Pak, itu berdasarkan klausa elemen 6 itu kan ada berbunyi petugas yang kompeten melakukan identifikasi bahaya penilaian risiko ya setiap proses kerja. Nah, tapi itu kebanyakan ditafsirkan sebagai JSA itu Pak Alpi ya oleh teman-teman auditor ya. Nah, tapi saya sendiri itu tidak melihat sesempit itu ya. Saya terakhir mengaudit pabrik gula ya kan. Saya minta dokumen pengendalian bahaya proses. Ya, ternyata mereka nggak bisa tunjukkan. Dan di situ ada kejadian ya, ada kejadian kebakaran alat angkat angkut sehingga infeknya itu ke finansial ya. Jadi 4 jam nggak beroperasi sekian M. Itu satu. Kemudian blackout listrik ya kan oleh karena ada tikus atau kucing gitu ya kan. Sama kejadiannya sama seperti itu. Nah, jadi saya minta dokumennya. Mereka nggak bisa melihat. Hanya melihat reksa uji, checklist dan semuanya. Itu bukan daripada proses safety information lah saya pikir. Tapi begini, kembali lagi ke undang-undang memang ya mohon maaf, Kemenaker itu lebih banyak mengatur ketenaga kerjaan, ya kan. Nah, sementara insiden-insiden industri, ya kan, ini bisa berimpact ke kecelakaan industri ya kalau lebih besar. Contoh di Canda Asri ya, kemudian di mana tadi dipaparkan di Kerawang, itu bukan lagi personal safety tapi udah industrial incident. Menurut hemat saya ini Pak Pane, ya kan, layaknya ini Menteri Perindustrian ini punya role ya kan yang mengatur bahwa setiap proses produksi baik hubungannya ke PLIDA ya kan dan angkat angkut juga sama ya itu harus ada peraturan. Kalau negara kita ini nggak ada diatur mana mau dia ya, kan? Nggak akan dilaksanakan. Beda kayak di Qatar misalkan atau di negara-negara lain nggak punya aturan mereka set up ya. Nah itu pemikiran saya. Kemudian saya minta pendapatnya dari narasumber. Kemudian yang kedua terkait dengan proses safety saya sendiri memang 4 tahun di petrochemical di Lotte ya dulu PNI ya BP kemudian oil and gas juga sama di Tangguh kemudian pernah di konsul Pertamina kalau itu hal yang sudah biasa kita implementasi ya Pak Alvin ya tapi kalau di luar itu kan suatu yang betul ya masih nggak populer kata Dokter Sudi bilang ya gimana mau populer undang-undangnya aja nggak ada gitu ya peraturannya nggak ada peraturan Menteri Perindustrian pun nggak ada ya. Jadi ada pernah kejadian Pak Alvin di Jordan, ya kan itu mengangkat bahan kimia klorin, ya kemudian jatuh, ya meledak. Ya kan ini kan kecelakaan proses ya, yang aspeknya oleh karena angkat angkut mechanical failure yang tadi pernah disampaikan oleh Pak Alvin. Ya jadi pemahaman saya adalah bahwa proses safety itu adalah keselamatan proses yang melibatkan bahan-bahan berisiko tinggi baik dari aspek maupun impact, ya baik bahan kimia maupun mechanical. Ya dan itu semua tentu harus di-cover oleh proses safety reliability dan maintainability ya kan kehandalan dan ketangguhan perawatan. Nah namun itu semua tentu harus ada PSM-nya ya jadi tanpa PSM proses safety ya I think no sense lah ya nggak akan bekerja hanya sekedar kalkulasi saja saya pikir demikian. Itu saja pemikiran saya Pak Alvin. Mungkin ada yang satu pendapat atau kita sering memang berbeda pendapat itu hal yang biasa ya karena masing-masing punya pengalaman dan Pak Pane saya sendiri sedang mendalami S2 proses safety and loss prevention di Universitas Putra Malaysia tahun ini. Seolah setahun setengah itu clear. Yap. Ya, Yap. terima kasih. Salam kenal buat semuanya. Ya. Terima kasih Pak Mas Dodi. Saya sepakat dengan statement pertama Mas Dodi. Kalau misalnya kita punya bahan-bahan yang memang harus diproduksi, diproses dan lain-lain, dan itu punya potensi hazardnya, potensi bahayanya, walaupun gula, walaupun beras ya dan lain-lain ya, ini kan sebenarnya chemical juga ya. Chemical dalam artinya bisa menjadi dust hazard minimal. Kalau misalnya gula ataupun si beras tadi ya. Dan tentu saja ketika mengelola hal ini, apalagi mungkin ada pabrik dan lain-lain, ya kita harus perhatikan juga hal-hal proses safety information atau mungkin
hal-hal mengenai apa saja potensi-potensi dari sisi keselamatan proses yang bisa menimbulkan api, menimbulkan dispersi dan lain-lain yang tidak diinginkan yang dapat merusak atau meracuni orang dan lingkungan dan lain-lain. Jadi saya sepakat dengan yang pertama tadi. Kemudian mechanical integrity, hal simpel mengenai lifting dan rigging juga. Tentunya kalau misalnya lifting dan rigging, apalagi kasusnya heavy lifting dan critical lifting, itu di atas vessel, di atas pipa yang mengandung bahan berbahaya, ya itu harus perhatikan juga. Itu kasus occupational safety kan sebenarnya. Lifting dan rigging itu bukan proses safety ya. Tapi ketika bendanya jatuh, kemudian membuat dan akhirnya membuat bocor bagian dari salah satu pipanya atau mungkin cubing saja bisa pressure-nya tinggi loh. Dan ini bisa jadi vapor cloud pada akhirnya. Ini banyak contoh kasus di industri migas. Vapor cloud yang akhirnya kebakaran minimal itu bisa terjadi. Jadi hal-hal interaksi antara occupational safety dan process safety memang kita harus bisa pilih-pilih, kita harus bisa rincikan dan bisa micro view dari hal tersebut. Dan itu yang memang salah satu yang mungkin berbeda dari sisi occupational safety. Dan ini mungkin sekaligus juga menjawab apakah PSM itu di chat ada PSM itu mengelola natural technological hazard. Yes, saya bisa bilang karena dokumen hazard itu natural technological hazard Pak yang diidentifikasi. Apakah itu ada bahaya gempa, bahaya cuaca sangat-sangat buruk dan lain-lain. Tentunya saja contohnya kasus tadi yang seperti misalnya lifting dan rigging itu di bawahnya ada vessel atau mungkin ada tubing atau mungkin ada pipa yang bisa bocor dan akhirnya mengeluarkan fluid berbahaya tadi. Oke, mudah-mudahan sepakat ya Om Dodi. Sangat sepakat, Pak. Thank you. Selamat berbuka. Izin, Lid. Ya, Udah. ya sama-sama. Ya. Yo. Ini Oke. ada satu lagi dari PLNE Engineering ya. Iya, betul. Pak Lisben silakan. Ya, terima kasih Pak. Kenal ya. Kebetulan saya lagi di sudah malam Pak, di Sulawesi Tengah. Sudah jam 6. Yang mau saya cukup mengganggu ya. Oke. Yang mau saya tanyakan kalau dari paparan materi tadi ya, namanya PSM pasti di mana-mana sangat menarik materinya Pak ya. Yang mau saya tanyakan tadi, kebetulan tadi yang diterangkan itu kan kebanyakan di skopnya operation ya. Yang mau saya tanyakan, apakah PSM ini masuk juga pada skop konstruksi Pak? Atau cuman di operation, artinya setelah beroperasi perusahaan tersebut? Yang pertama, baru yang kedua di ini ya, di masalah gas tadi ya, rilis gas. Saya pernah juga bekerja di salah satu perusahaan X ya. Pada saat itu saya keliling-keliling di pengolahan limbah. Di pengolahan limbah artinya di open area Pak. Di open area. Jadi saya kebetulan sudah capek. Capek dan saya duduk-duduk di shelter. Ternyata di shelter itu ada gas liar. Pada saat saya buka itu masker saya, baru saya rasakan saya hirup itu gas liar. Dan kepala saya pusing-pusing. Pada saat itu saya pakai ini juga, bawa ini ya, gas tes ya, cuma mungkin yang tidak standar. Di situ saya tahu tidak semua gas itu, alat gas tester itu bisa membaca hal-hal, artinya hal-hal yang berbau masalah ini, masalah gas. Artinya tidak semua, apakah itu berapa item ya. Setelah saya ganti yang multigas saya yang 6X yang sekarang 6X ya, baru terbaca. Itu yang pertama. Baru yang kedua masalah Sorik Merapi ya, saya cakap ini ya, cukup menarik gitu ya. Artinya kita membahas ininya, proteksinya lah, mitigasinya. Jadi kalau kita lihat ini apalagi di ini ya, di pengeboran, di pembangkit listrik yang menggunakan tenaga panas bumi. Kalau saya lihat ada sedikit Pak? Artinya saya bukan orang pintar ya. Artinya saya pengalaman di lapangan Pak.
saya lihat itu kesalahan sedikit. Nah, gas itu kan Pak, kalau dia dibuang malam, tetap dia baginya ke bawah. Nah, dan kalau sudah ada matahari, baru dia naik ke atas, kan begitu. Jadi kalau misalnya alat gasnya itu, ah, alarm gasnya itu misalnya di ketinggian 1,5 meter, saya rasa dia tidak bisa membaca Pak, karena dia di bawah. Nah, baru yang kedua, kenapa tidak misalnya perusahaan-perusahaan itu kalau merilis gas buang itu, kenapa langsung ke alam Pak? Alangkah baiknya misalnya ya seperti sekarang ini kan, ya kalau dari apa itu saya lihat dari gas gas bumi itu airnya itu kan langsung dimasukkan lagi ke bumi. Nah, begitu dia dari separator, dimasukkan lagi ke bumi. Nah, kenapa gas itu tidak dimasukkan dulu ke bumi, baru setelah misalnya diolah oleh separator, baru dibuang ke atas. Nah, dibuang ke atas. Itu yang saya lihat yang kurang ini ya di pengolahan-pengolahan. Kalau memang betul-betul saya lihat, nah kebetulan saya bukan ahli juga Pak, bukan ahli di bidangnya itu. Ya, kalau saya lihat misalnya kita mau merilis gas in lah kita mau masukkan ke misalnya ke PLTMG tenaga gas engine. Terkadang memang kalau kita tes dia Pak pakai air, gelembung air, dia tidak ada ini Pak, tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda bahwa kebocoran pada pipa-pipa tersebut. Tetapi setelah kita tes dia pakai multigas tester yang lebih canggih, yang 6X itu, dia ada Pak. Ada. Jadi seharusnya kan misalnya kalau masalah thickness apa, kalau di gas itu saya rasa tidak terlalu berbahaya ya. Karena gas kan dingin Pak. Saya rasa itu mungkin pipanya bisa sampai 20 sampai 25 tahun, thickness-nya kuat. Pipanya kuat. Kecuali misalnya seperti panas bumi ya, karena banyak korositnya, banyak belerangnya, banyak segala macamnya, mungkin 2-3 tahun pun tidak kuat ya. Nah, tapi kalau gas, pengalaman saya ya di situ Pak. Di setiap sambungan itu kalau dites dia pakai gelembung, pakai pakai busa, mungkin dia belum tentu dia kelihatan bocor. Baik, baik, baik. Nah, Ya, Iya, mungkin oke, itu oke, Pak. oke, Pak. ya. Oke. Baik. Oke, makasih Jadi, Pak. yang jadi pertanyaan saya Pak, Ya. apakah semua perusahaan sanggup memberikan tools-tools yang lebih canggih untuk mengendalikan atau misalnya ada peraturan-peraturan untuk tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Silakan Pak Alvin. Saya lupa tadi pertanyaan pertamanya apa ya selain ke gas-gas tadi. Tadi materinya cukup menarik saya lihat, cuman yang dibahas terus Pak masalah operasi, tidak ada masalah Oke, konstruksi. konstruksi ya. Ya, Ya. jadi gini Pak, konstruksi apalagi kalau misalnya sudah berkaitan dengan ada existing operations, artinya pabrik yang sudah ada di dekatnya Pak. Ini saya tidak bicara greenfield ya. Greenfield artinya kan kita menggunduli sebuah lahan tertentu untuk mendirikan fasilitas apapun itu, terutama untuk kalau mengelola bahan berbahaya misalnya ya, baik itu pabrik, ya, kilang ataupun mungkin fasilitas-fasilitas lainnya, petrokimia dan lain-lainnya. Kalau kita bicara masalah hal apa namanya dari sisi konstruksi dari greenfields, mungkin ini deskripsinya pada saat commissioning dan testing itu yang harus benar-benar lebih diperhatikan daripada pada saat konstruksinya Pak, karena konstruksi kan lebih terkait kepada step-step bagaimana dikonstruk dan tidak akan melukai atau membuat runtuh suatu hal yang dikonstruksi tersebut. Tetapi kalau kita konstruksi sementara di area terdekatnya sudah ada existing operations atau existing facilities, ya ini berarti PSM sudah mulai bermain di situ Pak, karena simultaneous operations artinya kan ya, simultaneous operation di mana konstruksi dilakukan sementara pabrik tetap harus berjalan dan memproduksi. Dan di sini hal-hal kritikal mengenai lifting, rigging dan lain-lain ini akan selalu kita pinpoint juga Pak. Apakah itu akan melewati fasilitas operations-nya atau tidak? Beda saat mungkin pada saat konstruksi greenfield atau mungkin lahan yang benar-benar bersih dari fasilitas yang sudah
ada atau pabrik yang ada. Tapi pada saat commissioning dan testing di greenfield pun ya tetap ini aspek proses safety akan kita perhatikan dengan seksama. Contohnya ya tadi yang Merdeka Singsan ya. Merdeka Singsan kan sebenarnya di lahan yang baru dibuka. Walaupun baru dibuka tapi letaknya di tengah, Pak. Kalau kita lihat peta dari Morowali itu. Di tengah, kemudian 200 meter sekitarnya itu udah ada pabrik lain. Nah, pada saat konstruksi mungkin tidak ada pengaruh luar biasa apa-apa, tapi pada saat di testing dan commissioning seperti kemarin, ketika ada proses api terjadi dan akhirnya dispersi zat asam terjadi, 200 meter udah kena ke tetangganya, ya akhirnya banyak yang keracunan ya. Ini mungkin dari sisi saya bisa menjawab seperti itu. Kemudian dari sisi teknologi, ya lagi-lagi ini lebih ke arah efektif dan komitmen manajemen. Kalau kita mengenapkan teknologi apa saja, tapi benar juga Pak, kalau misalnya ada gas-gas yang heavier than air tentunya akan turun ke bawah, sementara pada saat matahari terbit dia akan mulai naik ke atas lagi, walaupun tidak seksama karena mungkin tanah itu sudah juga dan tumbuh-tumbuhan tersebut mengeluarkan karbon monoksida atau dioksida dan lainnya yang berpengaruh dan pada akhirnya itu akan membuat gas itu sedikit naik ke atas juga. Tapi Pak, memang saya sepakat dalam hal tersebut, itu tidak bisa kita cegah karena itu fenomena alami. Bahkan di tempat kami mengoperasikan yang banyak H2S-nya. Ketika kita menggali, Pak, contohnya ekskavasi baru 1 meter aja, Pak, itu ditemukan H2S, Pak. Padahal reservoirnya di dalamnya itu atau reservoirnya itu di darat juga ada. Kadang kita install katakan tangki kecil baru ya, gali-gali 1 meter ternyata ada H2S. H2S-nya dari mana? Bingung. Karena tidak ada yang bocor. Jarak 100 meter tidak ada yang bocor di pabrik kita. Tapi ternyata dari dalam tanah itu sendiri. Karena ternyata ya mungkin saja sudah ada rekahan atau rembesan dari reservoir yang ada jauh di bawah tanah ke atas walaupun itu hanya sangat-sangat sedikit. Tapi itu sudah jadi perhatian juga luar biasa. Artinya kita harus sangat berhati-hati ketika menggali lebih dalam lagi kalau misalnya itu terus dilakukan. Atau mungkin sampai konstruksi selesai, maka hal tersebut harus kita jadi perhatian juga khusus bagi kita. Ya mungkin mudah-mudahan ini bisa menjawab. Kalau teknologi saya tidak bisa bilang seperti apa, tetapi komitmen di seluruh dunia sekarang sama Pak. Ada yang namanya komitmen CCUS, carbon capture dan methane containment atau CO2 containment, artinya diinjeksi kembali ke dalam bumi atau ditangkap dan disimpan. Dan itu komitmen di seluruh dunia ya untuk mereduksi dampak lingkungan juga pada akhirnya atau climate change. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alvin. Sebenarnya masih banyak ya kalau kita mau bahas ini. Cuma waktu kita ini sebentar lagi buat ini beberapa rekan-rekan sudah mulai berbuka. Kita juga mungkin sekitar 10 menit lagi juga sudah berbuka di daerah kita. Ya. Ucapkan terima kasih. Kita akan tetap lanjutkan ini karena pasti akan menarik. Banyak hal-hal yang kita bisa bahas, banyak case-case yang bisa kita gali secara transparan sehingga kita bisa belajar dari kasus-kasus ini dan bisa untuk menghindarkan kecelakaan atau insiden yang sama. Okay? Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Alvin. Saya kembalikan ke Bu Lia. Oke, saya langsung. Pak, ya. Iya. Silakan Pak. Oke, terima kasih, luar biasa sekali penjelasannya. Tapi tadi penasaran, apa ada yang sudah menjawab ya pertanyaan apa beda HSE dengan PSM tadi? Sepertinya belum terjawab ya. Sebenarnya waktu meng-explain slide saya udah jawab Pak, cuman mungkin beliaunya tidak ada, jangan-jangan. Oh ya, Pak Muhammad Hatta. Oke deh, ya. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman ini pada bingung apa bedanya occupational safety dengan proses safety. Dan tadi udah jelas ya teman-teman semuanya, occupational safety, proses safety itu lebih fokus kepada major hazard, disaster dan lain sebagainya. Kalau di migas itu keselamatan fasilitas. Jadi keselamatan SMKM, keselamatan migas itu ada keselamatan personel, keselamatan fasilitas itu lebih ke arah proses safety, keselamatan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Begitu juga di SMKP ya, pertambangan, itu ada keselamatan operasi, itu
meliputi proses safety juga. Eh, Terima kasih sekali Pak Arvin dan Pak Yus Hadi atas kesediaannya untuk sharing hari ini. Juga terima kasih sekali kepada teman-teman semua yang berpartisipasi aktif membuat sharing session sore ini sukses. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam sebagai koordinator penyelenggara. Nanti mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita close. Ya, kita Sampai izin ya berakhir ya bagi teman-teman nanti mungkin yang ingin mendapatkan sertifikat nanti hubungin aja Ibu Lia dan seterusnya sesuai dengan pengumuman. Baik, selamat berbuka puasa teman-teman semua yang ada di Indonesia bagian Barat. Sekali lagi kita akhiri sesi ini, izin untuk di end. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kekurangan. Mungkin bisa dilanjutkan Terima lagi. kasih, Pak Alvin.